Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febrianti dari kelas PGSD 02 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan. Kurikulum dalam bahasa Yunani diambil dari kata kurere yang artinya tempat. Kurikulum ialah isi mata pelajaran tertentu dalam program atau data dan informasi yang terekam dalam membimbing pelajar melalui buku catatan yang diperlukan dan disediakan dalam rencana pembelajaran. Berarti, kurikulum adalah isi mata pelajaran yang terekam dalam membimbing pelajar melalui buku yang disediakan dalam rencana pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dari pengaturan mengenai isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pengajaran. Arti dan makna kurikulum dalam perangkat nasional adalah sebagai serangkaian tujuan pendidikan yang menggambarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik. B. Komponen kurikulum. Dalam kurikulum ada 4 komponen, yaitu 1. Pengembangan tujuan. Pengembang tujuan ini digunakan untuk mengembangkan kurikulum menjadi terarah, tepat sasaran, membantu memperjelas para pengembang untuk mendesain model kurikulum dan tujuan akhirnya dapat menjadi kontrol dalam menentukan batas-batas kualitas pembelajaran yang diperoleh siswa melalui tuntutan dan tujuan kurikulum. Yang kedua yaitu komponen isi atau materi pengajaran. Komponen isi atau materi pelajaran, komponen ini berhubungan dengan materi dan pengetahuan pada setiap mata pelajaran yang diberikan kepada siswa maupun aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga ada komponen metode atau strategi. Ini merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar kegiatan pembelajaran ini tercapai secara optimal dan maksimal. Yang keempat adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini digunakan untuk melihat apakah kurikulum sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau belum. Ada 5 prinsip dalam kurikulum yaitu 1. Produktivitas. Hasil yang didapat dalam sebuah kurikulum pertimbangan bagaimana agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan manajemen kurikulum. Yang kedua ada demokratisasi. Kegiatan manajemen berdasarkan demokrasi yang melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga ada kooperatif, kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Jadi setiap pihak yang terlibat itu harus dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan manajemen kurikulum yang baik itu. Ya ada 4, efektivitas dan efisiensi. Kegiatan manajemen ini untuk memaksimalkan biaya, tenaga, dan waktu yang sangat singkat dalam melaksanakan kurikulum ini. Jadi, efektivitas dan efisiensi ini menentukan kurikulum itu agar kurikulum itu menjadi singkat dan cepat terlaksana. Yaitu yang kelima ada mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang sudah tertuang dalam kurikulum untuk proses manajemen kurikulum. Jadi manajemen kurikulum prinsip mengarahkan visi ini. Yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Nah, seperti yang sudah tertuang, berarti manajemen ini kita harus bisa mengarahkan visi dan misi kurikulum itu untuk proses manajemen kurikulum. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kurikulum pendidikan. Terima kasih, maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.